Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikra dengan NIM P3A124029. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahan bakar dan perannya dalam teknik sipil. Sebelum kita masuk materinya, saya akan memberikan pertanyaan yang mungkin tidak Anda pernah pikirkan sebelumnya. Tahukah Anda bahwa setiap kali Anda berjalan di atas jembatan, melewati terowongan, atau bahkan duduk di gedung pencakar langit, Anda sebenarnya sedang menikmati hasil dari jutaan liter bahan bakar yang telah digunakan dalam proses pembangunannya. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia yang tersembunyi namun sangat vital dalam teknik sipil, yaitu peran bahan bakar dalam setiap aspek pembangunan infrastruktur modern. Dari ekskavator raksasa yang menggali fondasi gedung bertingkat hingga pipa gas yang mengalir di bawah kaki kita saat ini, semuanya memiliki cerita menarik tentang bahan bakar. Mari kita mulai perjalanan ini. Kita masuk pada slide kedua, jenis-jenis bahan bakar utama. Di sini yang masuk dalam slide hanya 4 macam jenis-jenisnya, tetapi yang saya jelaskan ada beberapa macam. Yang pertama, solar, si pekerja keras. Mari kita mulai dengan sang juara dalam dunia konstruksi, solar, atau yang dalam bahasa teknis disebut diesel fuel. Coba kita bayangkan sebuah ekskavator seberat 20 ton yang sedang menggali fondasi untuk sebuah mal. Suara menggelegar yang Anda dengar itu adalah suara solar yang diubah menjadi tenaga mekanik yang luar biasa. Mengapa solar menjadi pilihan utama? Yang pertama, solar memiliki kandungan energi yang tinggi, sekitar 35-40 megajoule per liter. Ini berarti dengan 1 liter solar, sebuah bulldozer dapat bekerja selama 30 menit non-stop. Yang lebih menakjubkan lagi, solar memiliki stabilitas yang sangat baik. Tidak seperti bensin yang mudah menguap, solar dapat disimpan dalam tangki alat berat selama berbulan-bulan tanpa kehilangan kualitasnya. Dalam proyek pembangunan jembatan layang jembatan 2 km, dibutuhkan sekitar 50.000 liter solar hanya untuk mengoperasikan alat-alat berat. Angka yang fantastis, bukan? Sekarang, mari beralih ke sepupu solar yang lebih lincah, yaitu bensin atau gasolin. Jika solar adalah si pekerja keras yang kuat, maka bensin adalah si pelari cepat yang responsif. Dalam dunia konstruksi, bensin memiliki peran yang sangat khusus dan tidak bisa digantikan. Generator listrik portable yang menyalakan lampu sorot di lokasi konstruksi malam hari itu menggunakan bensin. Mengapa? Karena bensin dapat menyala dengan mudah bahkan dalam cuaca dingin dan memberikan putaran mesin yang tinggi untuk menghasilkan listrik berkualitas. Pernahkah Anda melihat pekerja konstruksi menggunakan chainsaw untuk memotong kayu bekisning atau conrete vibrator untuk memadatkan beton? Semua alat ini menggunakan bensin karena membutuhkan tenaga yang responsif dan dapat diandalkan. Bensin memiliki nilai oktan tinggi sekitar 87-95 yang membuatnya sempurna untuk mesin berkecepatan tinggi. Dalam satu hari kerja, sebuah tim konstruksi kecil bisa menghabiskan 20-30 liter bensin hanya untuk peralatan portable mereka. Sekarang kita masuk afgas. Pada afgas, sekarang mari kita terbang tinggi dan membahas bahan bakar yang sangat khusus, afgas atau aviation gasoline. Mungkin Anda bertanya, apa hubungannya pesawat dengan konstruksi? Ternyata sangat erat. Dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan waduk, jembatan di daerah terpencil, atau survei untuk jalan tol, helikopter dan pesawat kecil menjadi mata dan tangan insinyur. Bayangkan Anda adalah seorang surveyor
yang harus memetakan area seluas 100 km persegi untuk rencana pembangunan jalan tol dari ketinggian 500 meter menggunakan helikopter yang mengonsumsi afgas. Anda dapat melihat kontur tanah, sungai, pemukiman, dan obstacle lainnya dengan detail yang tidak mungkin didapat dari permukaan tanah. Afgas memiliki karakteristik unik, nilai oktan yang sangat tinggi, sekitar 100 sampai 130, dan kemampuan pembakaran yang sangat bersih. Ini penting karena mesin pesawat bekerja pada ketinggian tinggi dengan tekanan udara yang rendah. 1 jam penerbangan helikopter untuk survei konstruksi menghabiskan sekitar 200-300 liter afgas, tapi dapat menghemat waktu survei darat yang biasanya dibutuhkan berminggu-minggu. Dan yang terakhir, dari keluarga bahan bakar utama adalah LPG, atau yang biasa kita kenal adalah gas LPG. LPG dalam dunia konstruksi bagaikan pisau Swiss Army, serbaguna dan sangat efektif untuk berbagai kebutuhan khusus. Pernahkah Anda melihat pekerja las sedang menyambung konstruksi besi? Nyala api biru yang sangat panas itu berasal dari LPG yang dicampur dengan oksigen. Suhu nyala api LPG dapat mencapai 2800 derajat Celcius, cukup untuk memotong atau menggabungkan baja dengan ketebalan puluhan sentimeter. LPG juga digunakan untuk memanaskan aspal dalam proses pengaspalan jalan. Mengapa LPG? Karena pembakaran LPG sangat bersih, tidak menghasilkan gelaga atau residu yang dapat mengotori aspal. Yang paling menarik dari LPG adalah aspek keamanannya. LPG lebih berat dari udara, sehingga jika terjadi kebocoran, gas akan mengalir ke bawah dan terdeteksi lebih mudah. Ditambah lagi, LPG memiliki bau khas yang ditambahkan secara sengaja untuk deteksi dini. Dalam sebuah proyek gedung bertingkat, konsumsi LPG untuk keperluan pengelasan dan pemanasan bisa mencapai 500 sampai 1000 km per bulan. Itulah mengapa manajemen LPG menjadi aspek penting dalam logistik konstruksi. Oke, kita masuk slide ketiga, minyak bumi dalam industri transportasi. Sekarang, mari kita bicara tentang tulang punggung dari setiap proses konstruksi transportasi. Tanpa sistem transportasi yang efektif, tidak ada satupun gedung pencakar langit yang bisa berdiri. Coba Anda bayangkan ini. Untuk membangun 1 km jalan tol, dibutuhkan 50 truk material setiap hari selama 6 bulan. Itu berarti 9.000 perjalanan truk, dan setiap truk menghabiskan rata-rata 25 liter solar per 100 km. Jadi, untuk 1 km jalan tol, hanya untuk transportasi material saja, dibutuhkan sekitar 2,25 juta liter solar. Angka yang mencengangkan. Mari kita ikuti perjalanan sebuah balok beton pracetak dari pabrik hingga lokasi konstruksi gedung 20 lantai. Pada pukul 05.00 pagi, sebuah trailer bertonase 40 ton mulai bergerak dari pabrik di Bekasi menuju lokasi proyek di Jakarta Selatan. Perjalanan 45 km ini menghabiskan 18 liter solar. Tapi perjalanan tidak berhenti di situ. Material harus dipindahkan menggunakan kren mobil yang juga mengonsumsi 15 liter solar per jam operasi. Kemudian konkret pump truk untuk mengecor lantai menghabiskan 12 liter solar per jam. Dalam satu hari, untuk satu gedung saja, total konsumsi solar untuk transportasi dan pemindahan material bisa mencapai 500-800 liter. Dampak fluktuasi harga bahan bakar minyak. Sekarang, mari kita bahas aspek yang sering membuat para kontraktor tidak bisa tidur nyenyak, fluktuasi harga BBM. Pada tahun 2022, ketika harga solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, kenaikan 32%. Apa yang terjadi pada industri konstruksi? Biaya operasional proyek-proyek besar naik hingga 15-20%.
Sebuah proyek pembangunan apartemen 30 lantai yang awalnya dianggarkan 50 miliar rupiah, tiba-tiba membutuhkan tambahan anggaran 7-10 miliar rupiah hanya karena kenaikan harga BBM. Ini mengajarkan kita pentingnya manajemen risiko dalam proyek konstruksi. Kontraktor cerdas sekarang selalu menyisipkan klausul eskalasi harga BBM dalam kontrak mereka. Tapi teknologi modern memberikan solusi cerdas. Sekarang ada sistem GPS tracking untuk mengoptimalkan rute truk material. Sistem just-in-time deliver untuk mengurangi biaya penyimpanan. Dan bahkan aplikasi untuk memonitor konsumsi BBM real time. Bayangkan, seorang project manager dapat melihat di layar handphonenya truk A sudah sampai 80% perjalanan, sedangkan truk B mengalami kemacetan. Estimasi keterlambatan 30 menit, konsumsi solar naik 15%. Dengan teknologi ini, efisiensi penggunaan BBM dalam transportasi konstruksi bisa ditingkatkan hingga 25%. Oke, kita masuk slide keempat, gas alam untuk infrastruktur pipa. Sekarang mari kita bahas tentang sesuatu yang tidak terlihat mata, tapi mengalir tepat di bawah kaki kita saat ini, gas alam. Tahukah Anda bahwa di bawah kota Jakarta saja terdapat lebih dari 2.000 km pipa gas alam yang mengalir 24 jam sehari, 7 hari seminggu, memberikan energi untuk jutaan orang. Sistem pipa gas alam ibarat sistem peredaran darah kota. Ada arteri utama berdiameter 1 meter yang mengalir dengan tekanan tinggi 70 bar. Itu setara dengan tekanan air di kedalaman 700 meter. Dari pipa utama ini, gas didistribusikan ke pipa-pipa cabang berdiameter 20-30 cm dengan tekanan medium 4-7 bar. Dan akhirnya sampai ke rumah-rumah melalui pipa kecil berdiameter 5 cm dengan tekanan rendah 21 mbar. Yang menakjubkan adalah presisi engineeringnya. Setiap sambungan pipa harus kedap 100%. Satu kebocoran kecil sebesar ujung jarum saja dalam sistem bertekanan tinggi bisa berbahaya. Untuk memastikan ini, sistem meter pipa dites dengan tekanan 1,5 kali lipat dari tekanan operasional. Proses testing ini menggunakan kompresor raksasa yang mengonsumsi ribuan liter solar. Pembangkit listrik jantung energi. Mari kita berkunjung ke sebuah pembangkit listrik berbahan bakar gas adalah PLTU Muara Karang. Misalnya, mengonsumsi 2,5 juta meter kubik gas alam per hari. Bayangkan, gas alam yang mengalir dengan kecepatan 20 meter per detik terbakar dalam combustion chamber bersuhu 1400 derajat Celcius, menghasilkan gas panas yang memutar turbin dengan kecepatan 3000 rpm. Satu turbin gas modern dapat menghasilkan 500 MW listrik, cukup untuk menyalakan 400.000 rumah. Dan semua ini terjadi karena gas alam yang mengalir melalui pipa di bawah tanah. Yang membuat gas alam istimewa untuk pembangkit listrik adalah kemampuannya untuk start up dalam waktu 15 menit, bandingkan dengan PLTU batubara yang butuh 4-6 jam untuk start up. Pemanasan industri, dapur raksasa industri. Sekarang mari kita masuk ke dapur industri beton dan aspal. Di pabrik semen, gas alam digunakan untuk memanaskan rotary kiln bersuhu 1450 derajat Celcius untuk membakar limestone menjadi klinker. Rotary kiln ini berukuran raksasa, diameter 4 meter, panjang 60 meter, berputar 1 rpm selama 24 jam non-stop. Dalam satu hari, kiln ini mengonsumsi 200.000 meter kubik gas alam dan menghasilkan 3.000 ton semen.
Di pabrik aspal, gas alam digunakan untuk memanaskan agregat batu hingga 170 derajat Celcius. Proses ini memerlukan kontrol suhu yang sangat presisi. Terlalu panas, aspal jadi keras. Terlalu dingin, aspal tidak menempel. Gas alam memberikan kontrol suhu yang sangat baik karena api yang dihasilkan bersih dan mudah diatur intensitasnya. Produk energi transformasi menakjubkan. Yang paling menakjubkan dari gas alam adalah kemampuan transformasinya. Gas alam tidak hanya dibakar, tapi juga diproses menjadi berbagai produk energi lainnya. Dalam proses steam methane reforming, gas alam direaksikan dengan uap air bersuhu 800-900 derajat Celcius menghasilkan gas hidrogen dan karbon monoksida. Campuran ini disebut syngas, bahan bakar untuk membuat amonia, metanol, bahkan bahan bakar sintesis. Bayangkan, dari gas alam yang sama yang memasak nasi di rumah Anda bisa diubah menjadi hidrogen untuk fuel cell atau metanol untuk bahan bakar kapal. Di Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur menggunakan 1,2 juta meter kubik gas alam per hari untuk memproduksi 2.300 ton amonia yang kemudian diolah menjadi pupuk urea. Baik, setelah 16 menit kita menjelajahi dunia bahan bakar, mari kita istirahat sejenak dan melakukan sedikit interaksi. Saya akan memberikan 3 pertanyaan cepat dan saya ingin Anda menjawab dalam hati atau kalau sedang menonton bersama teman, bisa diskusi sebentar. Yang pertama, sebutkan 3 alat berat yang menggunakan solar yang sudah kita bahas tadi. Ekskavator, bulldozer, kren mobil, betul kan? Yang kedua, mengapa bensin tidak cocok untuk alat berat besar seperti ekskavator? Karena bensin lebih cocok untuk putaran tinggi dan alat yang membutuhkan responsivitas. Sementara alat berat butuh torsi berat yang diberikan solar. Yang ketiga, berapa suhu pembakaran LPG yang kita bahas tadi? 2.800 derajat Celcius cukup untuk memotong baja tebal. Hebat. Sekarang otak kita sudah refresh dan siap melanjutkan ke topik yang tidak kalah menarik, batu bara. Mari kita lanjut. Batu bara sebagai sumber daya. Mari kita bicara tentang si hitam yang telah mengubah peradaban manusia, batu bara. Tahukah Anda bahwa batu bara yang kita gunakan hari ini terbentuk 300 juta tahun yang lalu? Saat itu, bumi masih dipenuhi hutan lebat yang kemudian terkubur dan tertekan selama jutaan tahun hingga jadi batu bara. Dari zaman mesin uap James Watt di tahun 1769 hingga pembangkit listrik super critical modern hari ini, batu bara telah menjadi tulang punggung revolusi industri dunia. Yang menarik, teknologi pembakaran batu bara hari ini 5 kali lebih efisien dibanding 50 tahun lalu. Jika dulu untuk menghasilkan 1 kWh listrik butuh 0,8 kg batu bara, sekarang cukup 0,32 kilogram. Sekarang mari kita lihat bagaimana ekstraksi batu bara modern dilakukan. Ini bukan lagi zaman para penambang dengan helmet dan pickaxe turun ke dalam terowongan gelap. Di Kalimantan Timur, ekskavator raksasa Liebherr R9800 dengan buket sebesar rumah tipe 36 dapat mengangkat 47 meter kubik batu bara sekali keruk. Mesin diesel 20 silinder ekskavator ini mengonsumsi
450 liter solar per jam. Batu bara kemudian diangkut menggunakan dump truck Caterpillar 79F yang dapat membawa 400 ton sekali angkut. Bayangkan, itu setara dengan berat 200 mobil Avanza. Dump truck ini menghasilkan 300 liter solar untuk sekali perjalanan dari pit ke stockyard. Dalam satu hari, satu tambang batu bara besar mengoperasikan 50 unit ekskavator dan 120 unit dump truck. Total konsumsi solar per hari 58.500 liter. Itu setara dengan tangki bensin 2.925 mobil. Aplikasi dalam konstruksi. Tapi bagaimana batu bara berperan dalam konstruksi? Mari kita lihat dua aplikasi utamanya. Yang pertama, produksi semen. Di pabrik semen, batu bara ditumbuk hingga halus seperti tepung. Kemudian ditiup ke dalam kiln bersuhu 1450 derajat Celcius. Pembakaran batu bara inilah yang mengubah limestone menjadi klinker, bahan dasar semen. Untuk menghasilkan 1 ton semen dibutuhkan 120 kilogram batu bara. Indonesia memproduksi 70 juta ton semen per tahun. Artinya membutuhkan 8,4 juta ton batu bara hanya untuk industri semen. Yang kedua, pembuatan baja. Di blast furnace, batu bara diubah menjadi kokas melalui proses pemanasan 1200 derajat Celcius tanpa oksigen. Kokas nilai yang melelehkan biji besi menjadi baja cair. Untuk menghasilkan 1 ton baja dibutuhkan 0,7 ton kokas. Dengan produksi baja Indonesia 8 juta ton per tahun, dibutuhkan 5,6 juta ton batu bara untuk industri baja. Tentu saja pengguna batu bara memiliki tantangan lingkungan. Pembakaran batu bara menghasilkan CO2, SO2, dan partikulat yang harus dikelola dengan baik. Namun, teknologi clean coal teknologi telah berkembang pesat. Sistem flue gas desulfurization dapat mengurangi emisi SO2 hingga 95%. Elektrostatis precipitator menangkap 99,5% partikulat debu. Bahkan sudah ada teknologi carbon capture and storage yang dapat menangkap CO2 dan menyimpannya di formasi geologi bawah tanah. Jadi, batu bara tetap menjadi bagian penting dalam industri konstruksi, namun dengan teknologi yang semakin ramah lingkungan. Sekarang kita masuk segmen ke-6, biofuel, masa depan energi. Sekarang mari kita melompat ke masa depan dan membahas revolusi energi yang sedang terjadi, biofuel atau bahan bakar nabati. Bayangkan tahun 2030 nanti, ekskavator yang menggali fondasi gedung pencakar langit menggunakan bahan bakar yang dibuat dari limbah sawit. Atau Conrete mixer yang menggunakan ethanol dari singkong. Kedengarannya seperti CNC Fiction, tapi ini sudah mulai terjadi hari ini. Mari kita mulai dengan biodiesel. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar dunia, 47 juta ton per tahun. Dan tahukah Anda bahwa dari 1 ton tandan buah segar sawit bisa dihasilkan 200 liter biodiesel. Proses transesterifikasi mengubah minyak sawit menjadi biodiesel yang memiliki sifat hampir identik dengan solar biasa. Viscosity sama, nilai kalori cuma beda 5%, dan yang paling penting bisa langsung digunakan di mesin diesel tanpa modifikasi. PT Semen Indonesia sudah mulai menggunakan B20 campuran 20% biodiesel dengan 80% solar untuk mengoperasikan dump truck di kuari mereka. Hasilnya
performa sama, emisi CO2 turun 15%, dan yang mengejutkan mesin lebih awet karena biodiesel punya sifat lubrikasi yang lebih baik. Dari sisi ekonomi, dengan harga CPO $800 per ton, biaya produksi biodiesel sekitar $0,82 per liter. Masih lebih mahal dari solar impor, tapi gapnya semakin kecil setiap tahun. Sekarang mari beralih ke bioetanol. Jika biodiesel untuk mesin diesel, maka bioetanol untuk mesin bensin generator chainsaw concrete vibrator. Indonesia memiliki potensi bioetanol yang luar biasa dari singkong, tebu, dan aren. Proses fermentasi singkong menghabiskan etanol 95% yang setelah dehidrasi menjadi fuel grade etanol 99,5%. Yang menarik, bioetanol memiliki nilai oktan 108 lebih tinggi dari bensin premium yang cuma 88. Ini berarti mesin bisa bekerja dengan kompresi lebih tinggi dan efisien lebih baik. PT Waskita Karya sudah mulai pilot proyek menggunakan E85-85% etanol, 15% bensin untuk generator portable di lokasi konstruksi. Selain ramah lingkungan, etanol juga tidak menghasilkan CO2 dan partikulat matter. Dan inilah yang paling exciting, metanol dan synthetic fuel atau synfuel. Nah, dan inilah yang paling exciting. Metanol bisa diproduksi dari berbagai feedstock, limbah kayu, sampah organik, bahkan CO2 dari udara. Proses gasifikasi biomas menghasilkan syngas yang kemudian dikonversi menjadi metanol melalui katalis tembaga seng pada suhu 250 derajat Celcius. Yang revolusioner adalah teknologi power to liquid. Listrik dari solar panel atau angin digunakan untuk elektrolisis air menghasilkan hidrogen. Hidrogen ini bereaksi dengan CO2 dari atmosfer menghasilkan metanol. Jadi kita literally mengubah udara dan air menjadi bahan bakar. Bayangkan siklus karbon netral sempurna. CO2 dari pembakaran metanol di ekskavator ditangkap lagi untuk membuat metanol baru, zero net emission. Caterpillar dan Volvo sudah mengembangkan prototipe construction equipment yang bisa run on metanol. Metanol memiliki energi density 50% dari diesel, tapi bisa disimpan dalam tangki biasa dan tidak memerlukan refrigeration seperti LNG. Kita masuk infrastruktur pipa engineering Marvel. Sekarang mari kita diving deep ke dalam dunia yang tersembunyi, tapi sangat sophisticated infrastruktur pipa. Tahukah Anda bahwa di bawah Jakarta saja terdapat 15 jenis pipa yang berbeda? Jadi mohon maaf teman-teman, yang di dalam slide hanya gambaran pipa pada umumnya,
Tetapi saya tidak memunculkan berbagai pipa. Saya memunculkan pipa pada umumnya. Pipa air bersih, pipa air limbah, pipa gas alam, steam, slate water, fiber optik, bahkan pneumatik tube untuk bank. Semuanya memiliki engineering requirement yang unik. Mari kita mulai dengan material. Untuk pipa gas bertekanan tinggi, kita menggunakan AP5L grade X70 steel, baja dengan yield strength 70.000 PSI, 1 meter pipa berdiameter 36 inch, wall thickness 18 mm, beratnya 920 kg. Untuk menguji kekuatan pipa ini, setiap sambungan di X-ray 100% dilakukan hidrostatis tes 1,5 kali working pressure selama 24 jam. Imagine pipa sepanjang 10 km diisi air bertekanan 105 bar. Ekuivalen dengan tekanan air di kedalaman 1050 meter. Coating pipa menggunakan teknologi 3 layer polyethylene fusion bonded epoxy sebagai primer, kemudian adhesive layer dan outer polyethylene jacking. Coating ini tahan terhadap cathodic displacement chemical resistant. Sekarang mari kita ikuti proses instalasi pipa gas dari Gresik, Sumatera Selatan ke Duri Riau sepanjang 150 km menembus hutan dan rawa. Tahap 1. Survey and Design. Tim surveyor menggunakan GPS RPK dengan akurasi 1 cm menentukan route. Setiap 100 meter ditempatkan benchmark beton untuk referensi elevasi. Tahap kedua, rig of way celery. Bulldozer D8 menggunakan 150 liter solar per jam, membuka jalur selebar 20 meter untuk 150 km. Total solar yang dihabiskan 45.000 liter hanya untuk clearing. Tahap 3, welding. Setiap sambungan pipa dilas menggunakan teknik smoke dengan 7 layer passes, road pass, hot pass, 4 fill pass, dan cap pass. Satu sambungan butuh 2 jam dan menghabiskan 3 kg welding electrode. Tahap keempat, testing. Setiap 5 km pipa dites secara terpisah. Pipa diisi nitrogen bertekanan 44 bar, didiamkan 8 jam. Jika tekanan turun lebih dari 1%, seluruh section harus dicek ulang joint by joint. Tahap kelima, backfilling. Ekskavator CAT 336 menggunakan 25 liter solar per jam, menimbun kembali pipa dengan tanah pilihan yang sudah diayak. Depth of cover minimum 1,2 meter di area pertanian, 1,8 meter di area jalan. Maintenance pipa gas adalah kombinasi between hard dan CNC. Setiap 6 bulan dilakukan intelligent pigging, robot khusus yang berjalan ke dalam pipa menggunakan pressure differential. Intelligent pig ini equipped dengan magnetic flux leakage sensor, ultrasonic density gauge, dan inertial navigation system. Robot sebesar 200 kg ini dapat mendeteksi corrosion dengan ketebalan 0,1 mm dan dengan kedalaman 2 mm, bahkan thread mikro sebesar 0,5 mm.
Yang paling canggih adalah distributed acoustic sensing menggunakan fiber optik cable. Setiap getaran di sepanjang pipa, baik itu ekskavator yang menggali terlalu dekat atau bahkan orang yang berjalan di atas pipa, langsung terdeteksi di control room dengan akurasi lokasi plus 2 meter. SCADA sistem memonitor pressure, temperatur, flow rate setiap detik dari 150 measure point. Jika ada anomali sekecil apapun, automatic shutdown valve akan menutup dalam 15 detik. Masa datang pipeline teknologi sangat exciting. Sudah ada prototip self-healing pipeline coating yang dapat menutup mikro cerat secara otomatis menggunakan HP memori polimer. Digital twin teknologi memungkinkan kita membuat replika virtual dari seluruh pipeline network. AI dapat memprediksi maintenance, schedule, optimize flow, distribution, bahkan simulat emergency scenarios. Hidrogen pipeline sudah mulai dikembangkan di Eropa. Hidrogen membutuhkan spesial material karena dapat menyebabkan hidrogen embrittlement pada stel biasa. Solusinya adalah menggunakan spesial alloy atau internal plastic linear. Oke, sekarang kita masuk integrasi sistem dan tantangan masa depan. Setelah kita menjelajahi setiap aspek bahan bakar dalam teknik sipil, sekarang mari kita lihat big picture bagaimana semua sistem ini terintegrasi dan tantangan apa yang kita hadapi di masa depan. Integrasi sistem energi dalam proyek mega. Mari kita ambil contoh nyata. Proyek pembangunan ibu kota negara Nusantara ini bukan hanya proyek konstruksi biasa, tapi masterpiece of energy integration. Bayangkan 180.000 hektar area yang harus dibangun dari nol. Setiap hari 500 unit alat berat beroperasi menggunakan 125.000 liter solar, 1.200 truk material menghabiskan 240.000 liter solar per hari. Generator listrik untuk jam dan lighting mengonsumsi 15.000 liter bensin per hari. Total konsumsi BBM per hari 380.000 liter. Dalam setahun, proyek ini menghabiskan 138,7 juta liter bahan bakar, setara dengan konsumsi BBM 69.000 mobil selama setahun. Tapi yang brilian adalah integrated energy management sistemnya. Smart fueling station dengan load sensor memonitor consumption pattern setiap equipment. Predictive maintenance menentukan kapan equipment butuh servis untuk optimal fuel.
Apakah kalian tahu bahwa dalam 20 tahun ke depan, cara kita menggunakan energi akan berubah total? Dan yang lebih mencengangkan lagi, Indonesia bisa menjadi negara adidaya energi dunia. Penasaran? Tetap tonton karena hari ini kita akan membongkar semua rahasia bahan bakar dari yang paling kuno hingga teknologi masa yang akan mengubah hidup kita selamanya. Teman-teman, coba kalian bayangkan, kalian adalah seorang penjelajah waktu yang kembali ke 150 juta tahun yang lalu. Kalian melihat lautan luas dengan triliunan plankton kecil berenang renang. Makhluk-makhluk mungil ini tidak tahu bahwa mereka akan menjadi baterai raksasa untuk peradaban masa depan. Mereka mati, mengendap, tertimbun, dan proses ajaib dimulai. Lompat ke hari ini. Setiap kali kalian ngisi bensin, kalian sebenarnya sedang membangunkan makhluk-makhluk yang telah tidur jutaan tahun. Bukankah itu luar biasa? Tapi ceritanya tidak berhenti di sini. Tahukah kalian bahwa ada bahan bakar yang bisa dibuat dari sampah, ada yang bisa dibuat dari air, bahkan ada yang bisa menghasilkan energi dari udara. Kita akan menjadi detektif energi. Kita akan membongkar 5 misteri besar tentang bahan bakar yang akan membuat kalian terkejut. Yang pertama, mengapa fosil bisa menguasai 80% energi dunia? Dan kenapa harganya naik turun seperti wahana roller coaster? Baiklah teman-teman, mari kita mulai perjalanan kita dengan sang raja energi bahan bakar fosil. Kalian tahu gak sih, setiap detik di dunia ini, kita membakar setara dengan 1000 batang dinamit. Itu jumlah energi yang kita konsumsi dari fosil. Tapi tunggu, proses terbentuknya itu gila banget. Coba kalian bayangkan. Plankton di lautan 150 juta tahun lalu, kalian hidup, berkembang biak, lalu mati dan mengendap di dasar laut. Triliunan teman kalian juga melakukan hal yang sama. Coba tebak, berapa lama proses ini berlangsung? Apakah 1000 tahun? Apakah 1 juta tahun? Salah. Jawabannya adalah 150 juta tahun. Itu artinya bensin yang kalian pakai hari ini sudah dalam proses sejak sebelum manusia ada. Tahap ketiga, ini dia yang paling dahsyat. Bayangkan kalian ditimbun sedimen setebal 3 km dengan suhu 120 derajat Celcius. Tekanan dan panas yang luar biasa ini memecah kerogen menjadi minyak bumi. Bagaimana cara mengubah sampah dapur menjadi bahan bakar mobil? Dan kenapa Indonesia bisa jadi raja biofuel dunia? Teman-teman, siap-siap terpukau karena sekarang kita akan masuk ke dunia di mana sampah bisa menjadi emas cair. Mari kita mulai dengan si manis, bioetanol. Kalian pernah minum es teh tebu kan? Nah, sisa-sisa tebu yang biasanya dibuang ternyata bisa diubah menjadi bahan bakar. Prosesnya itu seperti bikin tape, tapi versi teknologi tinggi. Langkah yang pertama, tebu diperas, diambil gula-gulanya, lalu gula ini difermentasi pakai ragi khusus, sama seperti bikin anggur. Hasilnya didistilasi hingga jadi alkohol murni, dan alkohol ini dicampur dengan bensin, dan jadilah E10, E85, bahkan E100. Yang bikin gila, 1 hektar kebun tebu bisa menghasilkan bioetanol yang setara dengan energi dari 40 barel minyak per tahun. Dan yang lebih keren lagi, ini dapat diperbaharui. Sekarang let's talk about Indonesia, secret weapon biodiesel dari kelapa sawit. Guys, tahukah kalian bahwa Indonesia menjadi produsen terbesar minyak sawit di dunia?
60% dari total produksi dunia. Itu artinya kita praktikally menguasai raw material untuk biodiesel. Proses pembuatannya itu fascinating banget. Minyak sawit dicampur dengan metanol dan katalis, lalu terjadi reaksi kimia yang disebut transesterifikasi. Hasilnya biodiesel yang bisa langsung dipakai di mesin diesel. Indonesia sudah menerapkan program B30, artinya 30% solar yang kalian beli di SPBU itu adalah biodiesel dari sawit Indonesia. Keren kan? Oke. Ini yang paling mind-blowing, biogas dari kotoran sapi. Yes, you heard me right. Kotoran sapi bisa jadi bahan bakar. Bahkan kotoran manusia juga bisa. Don't worry. Prosesnya sangat higienis dan scientific. Cara kerjanya begini. Bakteri anaerob memakan bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen, lalu menghasilkan gas metana. Gas ini sama persis dengan komponen utama gas alam. Di Denmark, mereka punya pabrik biogas yang bisa menyuplai listrik untuk 100.000 rumah dari kotoran sapi. Imagine. Sekarang, tantangan untuk kalian di rumah, coba hitung berapa banyak limbah organik yang kalian hasilkan sehari. Nasi sisa, kulit buah, sayuran busuk, semua itu bisa jadi energi. Tapi teman-teman, biofuel masih punya keterbatasan. Dan disinilah teknologi masa depan masuk bersiap untuk terpukau. Bahan bakar apa yang cuma menghasilkan air sebagai limbah? Dan kenapa Elon Musk bilang ini adalah sel bahan bakar bodoh? Selamat datang di masa depan, teman-teman. Di segmen ini kita akan menjelajahi bahan bakar yang bisa mengubah segalanya. Teman-teman, ini adalah bahan bakar paling kuat di alam semesta. Mau tahu seberapa kuat? Hidrogen punya kepadatan energi 3 kali lipat dari bensin. 1 kg hidrogen bisa membawa mobil sejauh 100 km. Dan yang paling memukau, ketika hidrogen membakar atau digunakan diesel bahan bakar, satu-satunya limbah yang dihasilkan adalah uap air H2 tambah O2 sama dengan H2O tambah energi. Itu saja, tidak ada CO2, tidak ada polusi, tidak ada apa-apa. Tapi tunggu, ada kejutan cara bikin hidrogen. Ini ada 3 versi. Yang pertama, hidrogen abu-abu dibuat dari gas alam, masih menghasilkan CO2. Hidrogen biru sama seperti abu-abu, tapi CO2-nya ditangkap dan disimpan. Hidrogen hijau dibuat dari elektrolisis air pakai energi terbarukan. Ini adalah bahan bakar versi tertinggi. NASA pakai hidrogen untuk roket mereka. Bayangkan, bahan bakar yang sama yang bisa bawa manusia ke bulan, sekarang bisa menggerakkan mobil ke kalian. Sekarang mari kita bicara tentang sel bahan bakar, teknologi yang bisa mengubah hidrogen jadi listrik secara langsung. Prosesnya itu seperti baterai, tapi alih-alih menyimpan energi, dia menghasilkan energi langsung. Hidrogen masuk dari satu sisi, oksigen dari sisi lain, dan bom listrik keluar dengan air sebagai sampingan. Toyota Mirai, Honda Clarity, Hyundai Nexo, semua mobil ini pakai teknologi sel bakar. Mereka bisa jalan 500 sampai 600 km dengan sekali isi, dan cuma butuh 3 menit untuk mengisi ulang, lebih cepat dari pengisian listrik. Bagaimana bahan bakar bisa mengubah cuaca planet, dan kenapa Indonesia bisa tenggelam kalau kita tidak bertindak sekarang? Teman-teman, sekarang saatnya bicara nyata, karena topik ini benar-benar tentang kelangsungan hidup kita di planet ini. Mari kita mulai dari dasar. Kalian pernah masuk mobil yang diparkir di bawah terik matahari? Panas banget kan? Nah, itu persis yang terjadi sama planet kita. Setiap kali kita bakar bahan bakar fosil, kita melepaskan CO2 ke atmosfer. CO2 ini bertindak seperti kaca mobil,
Dia biarkan sinar matahari masuk tapi menjebak panas di dalam. Sejak 1180, suhu rata-rata bumi sudah naik 1,1 derajat Celcius. Kedengarannya sedikit salah, itu setara dengan energi dari 400.000 bom Hiroshima per hari. Indonesia khususnya kita bakal kehilangan 2.000 pulau kecil karena kenaikan permukaan laut. Bayangkan 2.000 pulau hilang. Baik, mari kita bicara tentang polusi udara. Ini lebih dekat dengan keseharian kita. Jakarta adalah kota dengan polusi udara terburuk ke-10 dunia. Setiap hari, penduduk Jakarta menghirup polutan setara dengan merokok 1,5 rokok. Polutan dari kendaraan bermotor mengandung NOx yang menyebabkan masalah pernapasan, SOx yang menyebabkan hujan asam, partikel halus yang masuk paru-paru, karbon monoksida yang beracun. WHO memperkirakan bahwa polusi udara menyebabkan 7 juta kematian dini per tahun secara global. Itu lebih banyak dari malaria, tuberkulosis, dan HIV atau AIDS digabung. Biarkan saya memukau kalian dengan potensi energi Indonesia. Matahari. Indonesia terletak di khatulistiwa dari sinar matahari 12 jam per hari sepanjang tahun. Potensi surya kita 207 GW. Itu bisa suplai listrik untuk 150 juta rumah. Panas bumi. Indonesia duduk di cincin api. Kita punya 40% potensi panas bumi dunia. 29 GW yang bisa menghasilkan listrik 24 per 7 tanpa polusi. Air. 17.000 pulau dengan ribuan sungai, potensi hidro 95 GW. Angin. Daerah pesisir dengan angin konsisten, potensi angin 60 GW. Biomasa limbah pertanian dari 270 juta penduduk, potensi biomasa 50 GW. Total potensi energi terbarukan Indonesia 44,2 GW. Itu 10 kali lipat dari kapasitas sekarang. Dan ini bikin bersemangat pemerintah udah bertindak. Program B30 wajib campuran biodiesel 30%. Ini menghemat devisa 4,8 miliar per tahun. PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara di Cirata 145 MW. Nah, teman-teman, kita udah berpetualang bersama dari 150 juta tahun lalu sampai masa depan. Dan perjalanan ini membuktikan satu hal. Energi itu segalanya. Energi menentukan kemajuan, peradaban, kesehatan planet, dan masa depan anak cucu kita. Kita hidup di masa paling menarik dalam sejarah manusia. Untuk pertama kalinya, kita punya teknologi untuk benar-benar bertransisi dari bahan bakar fosil ke energi bersih. Indonesia punya semua kartu untuk menang dalam permainan ini. Sumber daya alam, sumber daya manusia, lokasi strategis, dukungan pemerintah, kita punya semuanya. Pertanyaannya bukan apakah kita bisa melakukannya, tapi seberapa cepat kita bisa melakukannya. Setiap hari kita tunda, kita kehilangan peluang. Setiap hari kita bertindak, kita semakin dekat ke kemandirian energi. Udara lebih bersih, kesehatan lebih baik, dan masa depan berkelanjutan.
Jadi teman-teman, ini tantangan saya untuk kalian. Yang pertama, bagikan video ini untuk mengedukasi orang lain. Yang kedua, komentari pelajaran terbesar yang kalian dapatkan. Yang ketiga, berlangganan untuk konten lebih banyak tentang masa depan berkelanjutan. Yang keempat, lakukan satu tindakan hari ini. Pakai transportasi umum. Apa saja 5, percayalah bahwa kalian bisa membuat perbedaan. Ingat, setiap revolusi dimulai dengan satu orang yang memutuskan untuk bertindak. Jadilah orang itu, jadilah perubahan yang ingin kalian lihat. Bersama-sama kita bisa buat Indonesia jadi negara adidaya energi dunia. Bersama-sama kita bisa selamatkan planet kita. Bersama-sama kita bisa ciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua. Terima kasih sudah berpetualang dengan saya hari ini. Jadi, materi yang bisa saya tangkap dari bahan bakar adalah ternyata kita menggunakan sesuatu yang terbentuk 150 tahun yang lalu, yaitu bensin di motor, gas di kompor, bahkan listrik di smartphone. Semuanya berasal dari makhluk hidup yang mati jutaan tahun silam. Jadi kesimpulannya adalah energi itu segalanya. Energi menentukan kemajuan peradaban, kesehatan planet, dan masa depan anak cucu kita. Kita hidup di masa paling menarik dalam sejarah manusia. Untuk pertama kalinya kita punya teknologi untuk benar-benar bertransisi dari bahan bakar fosil ke energi bersih. Indonesia punya semua kartu untuk menang dalam permainan ini. Sumber daya alam, sumber daya manusia, lokasi strategis, dukungan pemerintah, kita punya semuanya. Pertanyaannya bukan apakah kita bisa melakukannya, tapi seberapa cepat kita bisa melakukannya. Setiap hari kita tunda, kita kehilangan peluang. Setiap hari kita bertindak, kita semakin dekat ke kemandirian energi. Udara lebih bersih, kesehatan lebih baik, dan masa depan berkelanjutan. Jadi teman-teman, bagikan video ini untuk mengedukasi orang lain. Komentari pelajaran terbesar yang kalian dapatkan. Berlangganan untuk konten lebih banyak tentang masa depan berkelanjutan. Lakukan satu tindakan hari ini. Pasang LED, pakai transportasi umum, apa saja. 5, percayalah bahwa kalian bisa membuat perbedaan. Ingat, setiap revolusi dimulai dengan satu orang yang memutuskan untuk bertindak. Jadilah orang itu. Jadilah perubahan yang ingin kalian lihat. Bersama-sama, kita bisa membuat Indonesia jadi negara adidaya energi dunia. Bersama-sama, kita bisa selamatkan planet kita. Bersama-sama, kita bisa ciptakan masa depan yang lebih baik untuk semuanya. Terima kasih sudah berpetualang dengan saya hari ini. Like, subscribe, dan sampai jumpa di petualang berikutnya. Oke, saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.